Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di antara perkara yang mendatangkan doa keburukan dari malaikat adalah ketika seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar dalam posisi tidak diampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini dikatakan ada 3 dosa besar sebenarnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar. Raqa di sini adalah menaiki. Falamma raqa darajatal ula, menaiki, karena mimbarnya Rasulullah itu ada berapa? Ada 3 tangga. 3 anak tangga. Menaiki anak tangga pertama, maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian menaiki anak tangga kedua, mengatakan amin. Menaiki anak tangga ketiga, kemudian mengatakan amin. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma sami'naka taqulu amin 3 marrat. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya apa? Kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Ya, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangiku ketika naik ke anak tangga pertama. Syaqiya abdun adraka Ramadan, celaka hamba, sengsara, ya, hamba, dia masuk ke dalam bulan, mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, keluar darinya, walam yughfarlah, belum diampuni. Inilah yang kemudian terjadi, ya. Kemudian yang kedua adalah di mana malaikat Jibril juga mendoakan, sengsara abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ya, sengsara seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak masukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian syaqi abdun, sengsara seorang hamba, dzukirta indahu, ya, disebutkan di sisinya, ya, yaitu namanya siapa? Nabi SAW. Walam yusalli alaika, dan tidak bersalawat atasmu. Engkau disebutkan, ya, namamu di sisinya tapi enggak bersalawat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan amin. Ini diantara perkara-perkara. Makanya kalau kemudian kita bicara masalah orang tua, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabal jannah, ya, bahwasanya orang tua itu pintu surga yang tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau engkau mau, silahkan engkau sia-siakan, tinggalkan itu pintu, atau engkau jaga. Tinggal kita pilih yang mana. Kemudian bicara tentang masalah salawat, Rasulullah SAW mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan celaka, ya, maka Jibril mendoakan celaka, karena pada dasarnya orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, Allah akan memujinya 10 kali lipat.
Satu kali selawat dipuji sama Allah, kita 10 kali lipat. Kebayang nggak? Yang muji kita Allah langsung. Ya, dalam hadis Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Kalau para ulama menjelaskan, kalau istilahnya Allah yang bersolawat, maka artinya Allah memuji hambanya, jelas. Tapi kalau malaikat yang bersolawat artinya apa? Mendoakan kebaikan. Makanya Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selamat juga padanya. Makanya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kemudian yang berikutnya ini bicara masalah sedekah. Waktu sedekah yang paling bagus kapan? Subuh pagi. Ya, walaupun sepele, sedekahnya nggak seberapa banyak, tapi manfaatnya besar. Kenapa? Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya hadis ini riwayat Bukhari, ma min yaumin yusbihul abdu fihi, ya tidaklah seorang hamba berada di pagi hari illa malakani yanzilan, kecuali 2 malaikat turun. Ngapain? Fayaqul ahaduhuma, yang satu berdoa. Dua-duanya berdoa semua, tapi berdoa dengan doa yang beda. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak pengganti. Didoain mendapatkan keberkahan pengganti. Kapan? Pagi. Yang satu lagi wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang pelit kehancuran, kebinasaan. Talaf itu kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia sebutnya apa? Rusak. Itu talaf. Kalau barang itu rusak maka disebut dengan istilah talaf. Ibnu Hajar mengatakan tentang masalah ini dalam kitab Fathul Bari, kerusakan pada harta bisa jadi kenapa? Karena ditahan-tahan, ya, maka jadi rusak. Rusak sama siapa? Rusak terhadap dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena harta yang sudah rusak tidak ada berkahnya dan manfaatnya, hanya bisa digunakan buat maksiat. Antum bisa bayangin gak? Hanya bisa digunakan buat maksiat karena harta itu nggak bermanfaat. Jadi mungkin nggak harta rusak dipakai buat taat? Tidak mungkin, karena harta yang baik saja. Makanya kalau orang berinfak maka Allah jadikan hartanya baik, hartanya mengarahkan dia buat apa? Selalu taat. Tapi sebaliknya, begitu didoain kerusakan karena pelit, maka harta itu hanya bisa membawa kepada malapetaka pemiliknya. Tapi justru, ya, jadi harta itu sebagai apa? Menambah beban di akhirat. Karena yang dimaksud dengan harta yang rusak tadi, sehingga membawa kepada apa? Jiwanya rusak, ya. Kemudian dia akan bertambah pelit dan semakin jauh dari Allah. Ini efek harta rusak. Sudah jiwanya rusak, ya, kemudian tambah pelit, tambah jauh dari Allah. Antum bayang nggak? Ya, makanya coba perhatikan penjelasan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang kalau sudah pelit itu datangin membawa malapetakanya, ya, itu enggak sepele, banyak. Dikatakan ada 5 hal sekaligus yang terjadi dalam hidupnya dari masalah pelit. Ini kan ayatnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Antum coba lihat bagaimana pelit keluar dari apa aja. 1, tamak. 2, menahan kewajibannya sama Allah. Makanya kenapa disebut dengan orang yang pelit itu sehingga rusak urusannya sama Allah, karena dia gampang menahan kewajiban. Tahu menahan kewajiban, urusan sholat semuanya rusak semua. 3, melahirkan sifat dolim, buat ngambil harta orang lain.
4 memutus tali persaudaraan, 5 dengki. Dari satu masalah keluar 5. Makanya kenapa Allah katakan barang siapa yang dijauhkan dari pelit jiwanya mereka beruntung. Karena satu penyakit bawa 5 penyakit. Antum bisa bayangin gak? Inilah ngerinya. Begitu malaikat mendoakan keburukan, sama dengan kita siap-siap untuk mendapatkan 5 bencana sekaligus dalam hidup. Dunia akhiratnya rusak seketika. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang kalau sudah didoain keberkahan hartanya hilang, dia manfaatin buat dirinya sendiri nggak bisa. Kenapa? Penuh perhitungan. Dirinya disiksa. Antum bisa bayangin nggak? Yang punya dia, yang cari dia, dianya disiksa sendiri. Nanti berpikir, kalau saya kasih, ya kalau balik. Kalau enggak, artinya hidupnya ya menurut peluang pribadinya, sehingga susah untuk menjadi orang-orang yang merasakan keluasan hidup. Bayangin antum. Ya, dunianya nggak bisa dinikmati, apalagi urusan akhiratnya. Masyaallah, sehingga apa? Sehingga dia pun terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan dan diberikan kepada oleh Allah SWT apa? Sakit karena didoakan oleh malaikat keburukan. Jadi kalau sudah malaikat doain keburukan, antum rusak luar dalam. Mental kita rusak, badan kita sakit semua, luarnya kehidupan kita berantakan. Jadi doanya malaikat itu bukan perkara yang sepele, tapi membawain kepada kerusakan. Keluarga juga ikut rusak. Jelas di sini. Makanya kenapa Allah SWT gambarkan angan-angan orang yang meninggal kepengen berinfak. Betul enggak? Surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Amal saleh kan banyak kan? Betul enggak? Dia bisa aja ngomong saya mau sholat, tapi kenapa judulnya saya mau sedekah? Niscaya saya akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Soleh itu amalnya banyak, tapi dia nyebutin satu amalan secara khusus akan bersedekah. Berarti orang yang kemudian susah untuk bersedekah, mereka akan sengsara dan menyesali perkara ini. Ini ayat bicara secara umum ketika orang meninggal, angan-angannya kayak gini. Ya. Makanya karena pada dasarnya sedekah itu bukti kejujuran kita sama Allah bicara harta. Kita ini singgungan sama Allah apa? 2 kan? Jiwa sama harta. Di mana di saat seseorang meninggal dia meminta supaya ditunda ajalnya sebentar untuk bersedekah karena dia tahu sedekah itu sangat besar, memiliki manfaat sangat besar ketika seseorang akan meninggal dunia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu nanti bakal apa? Miara pahala sedekah. Bayangin antum, pahala sedekah dipiara sama Allah yang awalnya kecil jadi gede. Maka mereka tahu amalan yang singkat, ya, tapi membawa pahala yang banyak itu apa? Sedekah. Singkat loh, sebentar. Karena yang dia minta ditundanya berapa lama? Sebentar saja. Kira-kira kalau antum bicara amalan sebentar kemudian membawa pahalanya, nariknya banyak, pakai apa? Maka di sini Allah katakan, mereka kalau bisa berangan-angan nih, amalan saya ingin sedekah aja sebentar aja. Sedekah itu nggak ngasih selesai kan? Ya sudah. Ini realitanya. Tapi begitu orang pelit, kebayang antum. Berapa banyak penyesalan yang dia lewatkan dari kehidupan ketika ditampakkan kenyataan janji Allah Azza wa Jalla. Jelas. Makanya syaitan itu membuat orang terjauhkan dari sedekah. Kenapa? Yang ditakutin kemiskinan, biar dia nggak bisa melakukan hal yang besar dalam hidup. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 268. Allah mengatakan apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Allah SWT mengatakan setan itu menakut-nakutkan kalian dengan kemiskinan. Biar apa? Nggak keluar tuh. Mau keluar, ya kalau balik, nah, takut hilang kan. Makanya orang kalau miskin, nih, takut miskin nggak dia? Nggak, bingung. Ada orang miskin takut kaya, tapi banyak orang kaya takut miskin. Begitu kaya mulai takut kehilangan. Padahal miskin nggak takut tuh, nggak bingung kehilangan. Kata dia wajar, sudah biasa. Pepet-pepetan kondisi hartanya. Ya. Makanya para ulama menyebutkan barang siapa yang bersedekah maka Allah akan mengampuni dosanya dan menambahkan hartanya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan apa? Mana qasad sadaqatu min mal. Nggak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Bahkan Abdul Walid rahimahullah mengatakan apa? Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan menambahkan harta jika dia bersedekahnya karena Allah. Sekarang kasus nih, ya ikhwah, ada orang bersedekah kemudian ditembak. Ayo, punya motor enggak? Kemudian motornya diambil. Mau sedekah karena Allah kan? Balik terus ditunggu-tunggu. Loh, katanya bisa berlipat ganda. Kok enggak balik-balik? Nah, masalahnya di mana? Ada yang tahu? Hah? Kan dia bersedekah motor. Masalahnya di mana? Gede loh. Hah? Sampai hilang motornya. Masalahnya di mana kira-kira? Persis. Karena Allahnya nggak ada. Dia berpikir karena dunia. Ya. Padahal kalau karena Allah, Allah kasih kita sehat itu anugerah. Allah kasih kita kemudian hidup keluarga, merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka, bisa ibadah dengan baik, itu anugerah. Tapi manusia berpikir balasannya finansial alias duit. Padahal para ulama menjelaskan rizki terbaik itu sehat. Dan rizki terburuk adalah harta. Terburuk. Jadi kalau antum dapat harta banyak, jangan bangga. Kenapa? Karena dari situ keluar fitnahnya lebih gede. Kita bisa lebih merasakan dan keluarga kita merasa tentram ketika ngelihatnya, dan bahkan nggak ada permusuhan kalau judulnya kita sehat, betul nggak? Tapi judulnya banyak uang, maka banyaknya kedengkian, iri dan penyakit yang lainnya yang menghinggapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan hal itu di jalan Allah. Antum bisa bayangin nggak? Ya. Yang berikutnya adalah seseorang yang menghalangi hukum qisas. Tahu qisas, hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perkara membalas. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man hala bainahu ya wa bainahu fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang menghalang-halangi qisas, ya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, sekarang kita bicara tugas malaikat. Insya Allah masuk dalam bab terakhir malaikat. Kemudian insya Allah pertemuan yang berikutnya, ya bulan depan kita akan membahas masalah para rasul. Bagaimana kehidupan para rasul, tapi secara umum ya, bukan detail dari mulai Nabi Adam ini kita bahas, enggak. Para rasul itu punya bagaimana sifatnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana ininya, ya, kehidupan para rasul secara umum kita akan bahas, insya Allah masuk ke dalam. Artinya kita bahas ke depan setiap Jumat kita akan bahas masalah rukun iman, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Ini rukun iman semua sebenarnya. Malaikat itu, antum tahu, di antara dalil-dalil yang menyebutkan ada tugas malaikat. Yang pertama, tugas secara umum ada 4. Kemudian tugasnya malaikat
yang berkaitan urusan sama manusia itu ada 16 yang kemudian saya munculkan. Kita kalau cari detail lagi lebih banyak kalau itu bicara. Pertama, tugas malaikat diantaranya, malaikat itu selalu apa? Sifatnya beribadah. Bahkan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 19-20 ada 4 sifat langsung yang Allah katakan tentang masalah malaikat. 4 dalam satu ayat ini ya, dalam 2 ayat ini ya. Allah mengatakan walahu ma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah SWT mengatakan 4 langsung. Pertama, Allah SWT ya memiliki siapa yang di langit dan di bumi ya. Yaitu apa? Malaikat-malaikat yang di sisinya la yastakbiruna an ibadatihi. Yastakbirun di sini apa? Enggak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 1. Kemudian yang kedua adalah la yastahsirun. Yastahsirun apa sini? Enggak pernah berhenti. Berhenti apa? Ibadah. Yang ketiga adalah yusabbihun. Yusabbihun apa? Bertasbih, dzikir terus siang malam, enggak berhenti. Yang keempat adalah la yafturun, enggak pernah lelah. Antum bisa bayangin. Lah manusia disuruh ibadah 5 menit ngeluh-ngeluhnya panjang. Kadang-kadang ngerasa lega dan lain sebagainya, padahal Allah kasih hidupnya 24 jam. Betul enggak? Kadang-kadang masih nawar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita kalau bicara nih ya, kadang-kadang kan ada kan orang yang menyombongkan diri. Betul enggak? Allah tuh enggak butuh sama manusia. Karena Allah punya makhluk yang selalu ibadah sama Allah. Siapa? Malaikat. Makanya dalam surat Fussilat ayat 38, kalau mereka menyombongkan diri, maka ya Allah memiliki malaikat di sisinya yang bertasbih kepada Allah siang malam. Dan mereka enggak pernah bosan. Wahum la yas'amun. Ini realitanya. Ya. Yang kedua, malaikat itu disifati dengan selalu taat. Taatnya taat enggak setengah-setengah lagi. Dengan taat yang sempurna. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taatnya itu yang pertama, setiap perintah enggak pernah dilanggar, enggak pernah loh. Dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Enggak ngelanggar dan enggak nunda lagi. Sedangkan manusia apa? Sudah ngelanggar, nunda. Kadang-kadang sudah salah, ngeyel. Ya, sedangkan malaikat dengan sifat yang luar biasa sebaliknya. Makanya Allah mengatakan ini dalam surat At-Tahrim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat itu selalu apa? Salat. Ya. Anda tahu, salatnya malaikat di mana? Bukan sekedar di Baitul Ma'mur. Di langit itu. Di langit itu sampai istilahnya langit itu hampir-hampir apa? Enggak kuat. Ini jelasin di hadis, ada 2 hadis jelasin. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, naik ke mana? Naik ke langit. Ya, hadal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Ya, saya pernah bahaskan ini, ya, bahwa ini merupakan ini Baitul Ma'mur yang di dalamnya salat berapa malaikat? 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim. Kalau sudah keluar enggak bakal mereka kembali lagi. Ya, satupun dari mereka. Berarti sedangkan tiap hari ada malaikat salat. Ya. Kemudian nih ini yang saya maksud dari sini. Hampir-hampir apa? Langit itu merintih. Kenapa?
Karena setiap jarak apa? 4 jari ada malaikat sholat. Jadi 7 lapis langit isinya malaikat semua. Ngapain? Sholat. Kebayang jumlahnya berapa? Sedangkan langit itu gedenya luar biasa teman ya. Kalau kita tahu. Hah? Berapa banyak jumlahnya coba? Makanya Rasulullah mengatakan inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Saya ngelihat yang kalian enggak lihat dan saya mendengar apa yang kalian enggak dengar. Innas samaa atat. Dikatakan apa? Sesungguhnya langit itu merintih. Wa haqqan laha anta'id. Dan langit itu ya diberikan apa? Kepadanya hak untuk merintih. Kenapa? Enggak kuat ya ikhwah. Ma fiha maudhi'u arba'a asabi' illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Tidaklah ada jarak 4 jari. Bingung kita sampean. Kecuali malaikat meletakkan apa? Keningnya sujud sama Allah. Di langit 7 lapis isinya gitu semua. Subhanallah. Makanya Allah butuh nggak sama ibadahnya manusia? Nggak butuh. Malaikat tuh dia tiap hari bertasbih sujud sama Allah nggak bosan-bosan. Ya. Makanya kalau orang merasa, Allah tuh nyuruh saya ibadah karena Allah kepingin butuh, nggak butuh. Ya, ini yang terjadi. Bahkan malaikat itu apa? Melakukan sholat dengan apa? Bersof-sof nih. Perhatikan nih. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 165 apa? Wa inna lanahnu saffun. Ya, sesungguhnya kami malaikat itu selalu teratur dalam barisan. Buat apa? Buat beribadah. Berarti kita ini niru siapa? Malaikat. Karena Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah dan malaikat berbaris soft. Makanya soft salat ini ngikuti malaikat sebenarnya. Ya, Rasulullah juga mengatakan ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Maka mengapa kalian tidak berbaris soft sebagaimana malaikat berbaris soft di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini pelajarannya. Makanya rapat enggak? Dia persis, makanya di Rasulullah perintahkan buat rapat. Malaikat tuh bersoft rapat, rapi. Ya. Yang keempat, malaikat berzikir. Dikatakan fataliyati dzikra as-saffat. Ya, demi rombongan yang berzikir maksudnya apa? Para malaikat. Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya, mereka bertasbih tidak berhenti siang malam, enggak pernah letih. Ya. Jelas di sini ada 4 hal. Tadi apa yang pertama? Beribadah. Terus yang kedua? Taat. 3 salat. 4 baris. Ya, berzikir, yaitu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat dengan berbaris. Yang berikutnya adalah malaikat dengan manusia. Ini punya urusan. Ada 16 hal. Dari mulai yang nyatet, yang apa, semuanya ada. Antum tahu di perut wanita hamil itu ada malaikat enggak? Ada. Kapan? Setiap hari? Setiap hari? Nah, kita bahas ini semuanya. Semua urusan sama manusia kita bahas ini. Makanya antum kalau tahu, oh berarti ini ada malaikat. Oh berarti gini. Subhanallah. Ya. Malaikat yang pertama adalah mencatat amal. Ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya
yata'aqabuna fikumul malaikatu bil laili wal malaikatu bin nahar. Di mana malaikat itu bergiliran ngawasin kita. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Yajtami'una fi salatil asr was salatil fajr. Yang malaikat pagi kumpul di kapan? Salat subuh. Yang malaikat sore kumpul kapan? Salat asar. Makanya dua salat paling utama, dua salat ini. Di antara dua salat ini yang paling utama salat apa? Persis, salat asar. Kenapa salat asar? Para ulama mengambil dalil dari hafidhu ala salawati was salatil wusta. Dari subuh sama asar yang paling utama asar. Jagalah salat-salat, terutama salat tengah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang meninggalkan salat tengah dengan sengaja, salat asar, habitu amalu, amalnya dihapus sama Allah. Batal amalnya. Kebayang enggak? Ninggalin salat asar batal langsung amalnya. Ini yang terjadi. Kemudian apabila kedua malaikat pencatat itu bertemu, ya, anil yamini wa anis shimal qa'idun, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pertanyaannya istilah raqib atid. Ini nama bukan? Bukan, sifat. Saya jelasin. Pertama, istilah raqib itu artinya apa? Tahu antum muraqabah? Muraqabah itu artinya apa? Menjaga. Atid itu juga sifat yang selalu hadir, muncul, itu istilahnya. Jadi ini merupakan malaikat yang selalu menjaga dan selalu muncul. Kalau istilah kita jaga di sini dalam artian ngawasin. Ya. Makanya semua yang keluar dari lisan itu bukan malaikatnya kanan kiri, enggak. Ya, memang disebutkan duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Tapi mereka disebutkan oleh Allah dengan sifatnya. Sifat jaganya ngawasin plus sifat selalu muncul, nggak pernah absen. Kapan perginya? Ketika sudah tugasnya selesai. Tugasnya kapan selesai? Kita meninggal, selesai dia, baru pergi. Ini penjelasannya. Yang kedua adalah malaikat sebagai pencabut nyawa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi fayaqulu ayyuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Ketika seseorang itu meninggal apa? Datanglah malaikat maut, duduk di mana? Tepat di kepalanya, sambil mengatakan kepada orang yang beriman nih, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Makanya dikatakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Karena yang dikatakan oleh malaikat adalah dapat ampunan dan ridhonya Allah. Makanya dikatakan apa? Radiyatan mardiyah. Ini yang terjadi. Tapi kalau malaikat, kalau kepada orang kafir, ya ayyatuhan nafsul khabitha, jiwa yang buruk menuju kepada murka Allah. Antum bisa bayangin enggak? Ya, ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Ya, surat An-Nahl ayat 102. Allah mengatakan, katakanlah, ya, menurun Allah SWT menurunkan siapa? Al-Quran. Siapa dia yang menurunkan? Malaikat Jibril dari Allah dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang muslim. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Bukan.
Karena yang dibawa itu merupakan kehidupan bagi ruh. Nih antum baca. Membawa wahyu, sedangkan wahyu itu sumber kehidupannya hati. Makanya disebut dengan ruh. Yang dibawa itu apa? Wahyu semua kan? Bagi siapa? Seluruh manusia. Maka yang dibawa sama malaikat Jibril merupakan kehidupannya hati. Maka Allah istilahkan dengan ruh. Kalau hati mempraktekkan wahyu, maka yang terjadi apa? Hati kita jadi suci. Maka diistilahkan Rohul Kudus. Karena yang tugas bawanya tadi, dia bawa penyejuk hati, bawa pembersih hati, bawa kehidupan yang sebenarnya. Itu yang disebut, diistilahkan. Ya, sehingga roh tadi menyebabkan badan kita hidup. Berarti kalau kita nggak praktek sama Al-Quran, pada dasarnya kayak badan kita mati. Karena nggak ada yang bisa diharapin dari kebaikan. Orang kalau nggak praktek sama Al-Quran bisa jadi baik nggak? Orang berharap hidupnya aja nggak. Karena dia pasti dia jadi orang dolim. Ini realitanya. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Syarh Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Yang keempat adalah malaikat yang ditanya di kubur. Mungkar sama Nakir. Ya. Warnanya apa? Hitam sama biru. Rasulullah mengatakan idza qubiral mayyit, kalau dikuburkan mayit. Ya. Au qala ahadukum atahu malakani aswadan azraqan. Datang malaikat apa? Dari yang satu apa? Hitam, yang satu biru. Ya, yaqul li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Ya, yang satu disebut namanya mungkar, yang satu lagi nakir. Tahu tugasnya malaikat ngapain nih? Gertak. Makanya kenapa disebut dengan fitnatul qabr? Kalau kita kuat nih mental, maka jawabnya lancar. Karena dengan cara digertak sama malaikat, didudukin, digertak lagi. Tapi kalau enggak, la haula wala quwwata illa billah. Antum di riwayat hadis Imam Ahmad disebutkan apa? Dia akan disilahkan dengan malaikat yang buta tuli bisu. Tahu istilah buta tuli bisu? Ini malaikat enggak peduli sudah, di depannya siapa enggak peduli. Dia cuma ngelaksanain apa? Perintah Allah. Ya, bawa pentungan. Kalau pentungannya dipukulin ke gunung jadi debu. Ini pentungannya dipukulin ke siapa? Ke si mayit. Begitu dipukul, semua binatang kedengeran semua. Yang nggak dengar siapa? Manusia sama jin. Antum hikmah besar. Kalau kita dengar teriakannya orang mati, kita makan ngapain 24 jam nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Tiap saat dipukulin ke mayit, hancur, dikembaliin lagi sama Allah. Pukul lagi, hancur, dikembaliin lagi sama Allah. Baru di kuburan. Sedangkan adab neraka kita sudah pernah bahas kan, jauh lebih sadis berlipat ganda daripada di kuburan. Di kuburan juga udah digituin. La haula wala quwwata illa billah. Yang berikutnya adalah malaikat menjaga surga dan neraka. Surat Az-Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah SWT mengatakan, dan orang-orang yang bertakwa itu apa? Dibawa ke surga, rombongan. Makanya disebut apa? Zumara. Hatta idza ja'uha, sampai ketika sampai surga. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintunya, maka kemudian waqala lahum khazanatuha, dikatakan oleh penjaga surganya, jaga pintu tadi, salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, kalian akan menjadi bahagia, tibtum. Ya, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian kekal di dalamnya. Di ayat yang lain apa? Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar, dengan atas apa yang kalian sabar.
Ya. Tapi kalau penjaga neraka ya ini. Wa ra'aitu lailata rajulaini atiyani qala alladhi yuqidu an-nar al-malik khazinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail. Pada waktu suatu saat Rasulullah SAW bermimpi dalam hadis Bukhari. Ada dua laki-laki datang kepadaku. Keduanya mengatakan malaikat yang menyalakan api adalah malaikat Malik, penunggu neraka. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Dan penghuni neraka mengatakan kepada malaikat Malik, "Diaqdi alaina rabbak," supaya mematikan kami saja. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun, kalian tinggallah di dalamnya. Antum bisa bayangin nggak? Mereka minta sama malaikat Malik, ngomong apa? Matiin kami saja sudah, mati selesai. Karena hal yang paling membahagiakan mereka dan harapan terbesar penghuni neraka adalah mati. Mau yang sebentar, mau yang lama, kepinginnya apa? Mati selesai. Saking ngerinya adabnya, nggak kepingin hidup, nyesel jadi orang hidup. Ini realitanya. Nah, kemudian ada malaikat yang jaga manusia siang malam gantian. Jaga. Coba Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Coba dibuka. Ada yang bawa Quran? Dibaca. Dapat? Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Nanti ada kaitannya sama ini. Ya. Sama saja bagi Tuhan. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya? Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu? Dan siapa yang bersembunyi di malam hari? Nah, terus. Dan yang berjalan menampakkan di siang hari. Terus min khalfihi yahfazunahu, bersembunyi di malam hari menampakkan diri di siang hari. Terus ayat 11. Nanti ada hubungannya sama ayat yang lain lagi. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Terus dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Perintah Allah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka. Oke. Coba perhatikan ayat ini. Fussilat 31. Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Antum tahu, orang mukmin itu dijaga sama malaikat gantian. Istilah aulia di sini dan ini dikatakan apa? Menjelang kematian ini. Kata-kata nahnu awliya'ukum. Karena pada dasarnya kami adalah teman kalian selama di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian berkat perintah Allah. Siapa yang jaga? Malaikat. Ini orang mukmin bicara nih. Kemudian juga begitu masuk kehidupan akhirat akan ditemani dari rasa kesendirian dalam kubur. Kemudian pada saat ditiupkan sangkakala, kemudian kami selamatkan kamu pada hari kebangkitan. Kemudian menyeberangi sirat ditemani lagi. Dan kami sampaikan ke surga dengan penuh kenikmatan.
Kebayang nggak semua dalam kondisi ditemani malaikat. Makanya disebut auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pelindung di kehidupan dunia dan akhirat. Allah utus malaikat buat nemenin hambanya dari mulai hidup di dunia sampai masuk surga. Kebayang ya ikhwah. Inilah dahsyatnya. Jadi bukan nemenin biasa, cuman sekedar muka, dibimbing di ini terus. Makanya jadi orang mukmin itu serba ajaib dan beruntung ya karena ini. Ya, berharaplah sama Allah SWT. Karena orang mukmin itu juga didoain malaikat enggak? Kita sudah pernah bahas, didoain malaikat pada kehidupannya. Kemudian lanjut lagi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia itu memiliki malaikat yang selalu ngikutin dia. Ngawal siang malam, jaga dari apa? Keburukan dan kecelakaan. Siapa yang dapat ini? Orang yang beriman. Ya enggak? Dijaga. Ya. Nanti begitu meninggal dijaga lagi. Di kuburan sendirian dijaga lagi. Subhanallah ya. Yang berikutnya adalah sangka kala. 3 malaikat dengan pemimpin malaikat 3 terbesar. Siapa aja? 1 Jibril, 2 3 Israfil. Malaikat Mikail ini sebagai apa? Mikail ngatur hujan. Malaikat Mikail itu mengatur hujan. Kenapa 3 ini yang gede? Lihat ini baik-baik. Ada Ibn Abdul Is menjelaskan masalah ini sama Ibn Qayyim al-Jauzi. Ya, kedua perkataannya ini sama, posisinya gak jauh. Ya, ada 3 malaikat besar. Pembesarnya, kalau istilahnya pimpinannya ada 3. Ya, yang pertama malaikat Jibril diberikan tugas membawa wahyu, yang dimana hati dan roh manusia menjadi hidup karena wahyu itu. Makanya disebut dengan Rohul Kudus. Jelas ya. Kemudian malaikat Mikail membawa hujan, yang bumi jadi hidup dengan hujan itu tadi. Yang ketiga adalah Israfil, peniup sangkakala, yang dengannya hidup manusia setelah mati. Judulnya 3 ini membawa kehidupan. Kehidupan hati, kehidupan fisik kita dengan hujan. Kami jadikan semuanya hidup dengan apa? Air. Betul kan? Kemudian yang ketiga adalah kehidupan setelah mati. Setelah mati, yaitu Israfil. Ya, malaikat Israfil. Kemudian malaikat pemikul arsy. Kita juga pernah bahas. Udhinali an uhaditha an malak minal malaikati min hamalatil arsy. Kata Rasulullah SAW, aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat yang memikul arsy. Ya, inna ma baina syahmatil udunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Sesungguhnya dari telinganya ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ya, jadi ya ikhwah, kalau orang ngerasa dirinya besar dan sombong, cek. Antum tahu ada pohon di, lupa saya. Umurnya 110 tahun lebih. Pohon itu sampai 200 tahunan. Tahu manusia sama pohon itu, manusia itu kelihatannya kecil. Digambar loh, manusia cuma segini, pohonnya segini. Itu baru pohon. Ya. Di dunia sama-sama kelihatannya. Orang kadang-kadang ngerasa baru pohon, kita bicara ya, kita nggak bicara gunung lah, kegedean. Yang orang manfaatin, orang sama pohon, pohonnya kecil, namanya ya Allah lupa, pohon lama luar biasa di daerah Eropa sana. Antum bisa buka searching. Pohon tua, antum bisa lihat orang yang mau nebang di bawah kelihatan kecil itu, kalau ketimpa 5 orang 10 orang ketimpa satu selesai sudah.
selesai. Ya. Karena saking besarnya. Kemudian malaikat mengatur hujan. Nah, ini dia. Ya, sebagai sumber kehidupan bumi, tumbuhan dan hewan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ya, malaikat Mikail diberikan tugas mengatur hujan yang merupakan sumber kehidupan bumi, tumbuhan dan hewan. Dan bahkan Allah SWT juga bersumpah atas nama malaikat-malaikat yang besar ini. Kemudian ada malaikat yang mencatat takdir manusia ketika dijanin. Kapan? Coba perhatikan hadis Nabi SAW. Ya, dari Abdullah Ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ya, dikatakan thumma yursilu ilaikal malaku fayanfukhu fihi ruh. Berarti umur berapa? 4 bulan baru malaikat itu datang ke janin. 4 bulan. Ya, untuk niupin ruh. Satu. Yang kedua, wa yu'maru bi arba'a kalimat, diperintahkan buat 4 hal. Apa itu? Bi kitabati rizqihi, ajalihi, amalihi, syaqihi au sa'id. Ya, untuk diperintahkan nulis dari mulai rizkinya, ajalnya, amalannya, dia bahagia atau sengsara, semua ditulis. Di umur berapa? 4 bulan. Ini malaikat datang. Jelas? Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada malaikat pembawa rahmat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan la ya'qudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Ya, ada dua lafaz sebenarnya. Dua lafaznya ini tinggal putar-putar aja. Tidaklah seseorang kaum duduk di rumah Allah SWT mengingat Allah, ya, berzikir. Majta'un qaum fi baitin buyutillah. Di riwayat yang lain perkataannya itu lafaznya. Berkumpul di rumah Allah, melainkan apa? Mereka dikelilingi oleh malaikat. Di riwayat yang lain dikelilingi oleh malaikat itu yang ketiga. Ini yang pertama sebutin. Kemudian diliputin rahmat, ya. Kemudian diturunin apa? Kata ketenangan. Di riwayat yang lain ketenangan itu pertama, rahmat kedua, kemudian dihafathumul malaikat itu ketiga. Kemudian wadzakarahumullahu fi man indah itu keempat. Ya, ini lafadznya cuman diputar aja. Kemudian ada malaikat pembawa adab. Di mana disebutkan dalam surat Hud ayat 81 dan 83. Contoh adabnya siapa di sini? Kaumnya Nabi Lut. Malaikat Jibril bersama malaikat yang lain datang ke Nabi Lut buat ngapain? Buat siap-siap bawa adab. Makanya kemudian Nabi Lut suruh pergi. Jangan nengok ke belakang. Karena dikatakan yang nyabut tanahnya itu cuman pakai satu sayapnya malaikat Jibril. Buat nyabut tanah 8 kota. Karena dikatakan di dalam tafsir yang kena bukan cuma kaum Sodom, tapi 8 kota sebelahan. Dikeruk tanahnya sama malaikat Jibril cuma dengan satu sayapnya tok. Nggak butuh banyak, satu biji satu malaikat selesai. Ditarik ke atas, ditambahi dengan apa? Antum tahu batunya di riwayat disebutkan di dalam tafsir bahwa batunya itu punya nama sendiri-sendiri, nyasarnya sampai dikatakan oleh para ahli tafsir kalau orangnya berada di luar kampung itu batunya nyasar ke orangnya, lari kemana dikejar. Jadi Allah binasakan mereka, nggak ada yang lewat, nggak ada yang lewat satupun. Semua pelaku Sodom semua kena dan mati. Kebayang? Karena di dalamnya ada satu rumah orang mukmin, orang muslim. Siapa yang dimaksud orang muslim? Nabi Lut dan 2 anak perempuannya. Itu tok yang beriman. Dari mulai istri dan semuanya mereka semua kena. Nanti diangkat, dibalik, diujani dengan batunya panas lagi. Orang kena kebakar, jatuh ketimpa, 4. Itu adab paling mengerikan dalam sejarah. Yang lainnya cuma apa?
dikasih petir, hujan batu, biasa kan? Ini enggak ya, wah. Sudah dikasih batu kebakar, dia angkat, turun, angin kenceng, jeblosin. Dan Allah jadikan kaumnya Nabi Lut disebutkan dalam Al-Quran sebagai apa? Pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Tanda. Dan itu enggak jauh. Apa maksudnya enggak jauh? Para ulama menjelaskan tempatnya di mana? Laut Mati yang sekarang di Yordan. Antum tahu Laut Mati? Ya. Kadar garamnya berapa? Biasanya laut itu kadar garamnya 3% kan. Ini 32%. Tidak ada satu ikan pun yang bisa hidup di situ. Nggak ada satu ikan yang bisa hidup. Itu laut tanpa ikan. Kita kalau ke Yordan jadi gini, lautnya itu kalau kita ke Yordan dan itu titik terendah di dunia yang kejangkau ya. Kenapa? Di bawah permukaan laut 400 meter. 400 berapa? Jadi kalau antum ke daerah situ ya sudah rendah luar biasa bawah. 400 meter mdpl di bawah loh, bukan di atas. Kita kan ini kita hidup di atas permukaan laut ini. Nanti kalau antum cek alat, ada alat biasanya jam-jam itu ada. Ini di atas permukaan laut kita. Ini di bawahnya 400 meter di bawah. Memang masuk ke situ itu kita posisinya turun memang. Dan di situ kondisinya apa ya? Kalau kita bilang udaranya nggak enak. Dan garamnya itu sangat asin luar biasa, parah. Makanya kenapa orang di situ dalam posisi ngambang. Antum nggak bisa berenang di situ, oh aman. Serius. Karena saking luar biasanya. Dan perbatasan antara mana? Antara Yordan sama Palestina. Jadi Palestina itu dapat Laut Mati juga. Jadi dua sisi. Subhanallah, di sini Yordan nyebrang, kita kelihatan di depan seberang pas itu ada gunung-gunung, itu daerah Palestina. Jadi Palestina Laut Mati, Yordan juga Laut Mati. Ini kondisinya. Jadi kalau Yordan mengklaim kita punya Laut Mati, orang Palestina juga punya Laut Mati, orang sebelahan kok. Karena areal itu merupakan perbatasan. Jadi kalau orang mau ke Palestina dari Yordan, bordernya itu dia ngelewatin sebelahnya Laut Mati. Paham ya? Ada namanya Jisr Malik Hussein. Ya. Apa namanya? Kalau kita bilang apa? Jembatan Malik Hussein. Kalau antum ke Yordan mau ke Palestina itu lewatin jembatan Malik Hussein. Jadi arealnya Yordan, habisnya jembatan pas langsung masuk arealnya Yahudi. Karena di kawasan sama Yahudi bordernya. Ya. Di situ tentara Israel semua isinya. Lewat border di situ. Inilah kondisi bagaimana Allah mengadab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bawa kabar gembira bagi orang mukmin. Ketika kapan? Meninggal. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat khusus turun buat ngasih kabar gembira ketika meninggal. Ya. Bahkan disebutkan dalam tafsir Abdullah bin Abbas ya, malaikat itu datang dalam 3 kondisi ya, ketika posisi meninggal, kemudian ketika di kuburan, dan ketika keluar dari kubur. Ini semua disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Anda bisa buka. Kemudian ada malaikat yang mengatur gunung. Kapan? Pada waktu Rasulullah di Taif pulang ya, di Qarnul Tha'alib. Sekarang Qarnul Tha'alib itu disebut yang namanya Qarnul Manazil, tempatnya miqat. Miqatnya apa? Ketika orang lewat Taif. Di Taif itu ada juga tempat miqat mereka sendiri, namanya Wadi Muhrim di Taif. Di Taifnya. Tapi keluar dari Taif ke arah Mekah itu ada namanya Qarnul Manazil. Di antara tempat yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai tempat miqat. Nah, disitulah Rasulullah SAW ketika ditemui sama malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka Ahsyabain. Ahsyabain itu ada yang mengatakan gunung Ahmar, gunung merah, sama gunung Jabal Abi Qubais.
Jabal Abi Qubais tahu yang mana? Tahu sebelahnya Masjidil Haram ada Istana Raja. Itu gunungnya kan melingkar itu. Jadi kalau kita keluar dari Marwah, ngelihat gunung gedenya luar biasa sampai ke belakang sana. Itu satu gunung buat satu kota selesai. Buat satu desa istilahnya selesai. Ini 2 gunung disikat semua. Kalau Rasulullah iya, maka binasalah dari dulu orang Taif. Tapi kata Rasulullah apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdahu la syarikalah. Aku berharap justru dari turunannya orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Ya, inilah malaikat-malaikat yang luar biasa. Kemudian saya cepetin, ada malaikat yang sebagai ujian. Siapa dia? Harut Marut. Ujian ngapain? Ngajarin sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma unzila al-malakaini illa bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian buat kalian, jangan kufur. Ujian buat kalian. Malaikatnya ngomong, manusia dikasih kayak gitu tambahan jarak. Tambah kepo, makanya penyakit kepo nih bahaya. Dilanjutin, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tentang bahwa tidak ada dosa berkaitan dengan diturunkannya sihir kepada 2 malaikat tersebut. Ya, tidak ada dosa berkaitan dengan pengajaran malaikat kepada manusia yang belajar dari mereka berdua. Kenapa? Karena pengajaran ya kepada manusia berdasarkan izin dari Allah untuk mengajarkannya, tapi apa? Sebagai ujian, fitnah, mau belajar atau enggak. Kalau enggak selamat. Kalau tetap berarti merusak mentalnya. Jadi Allah menurunkan 2 malaikat ini sebagai cobaan. Dan yang terakhir adalah malaikat yang di majelis ilmu, nyari keliling mana majelis ilmu, kemudian dipanggil rombongannya. Bayangin, yang duduk bukan satu tapi rombongan. Saya kasih terjemahnya Jibir, cepat ya. Bahwa Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan cari ahli dzikir. Maksudnya apa? Majelis ilmu. Paham? Ya. Kalau mereka menemukan satu kaum ya yang sedang mengingat Allah, maksudnya berzikir, maka mereka akan mengatakan, marilah kalian menuju kepada kebutuhan kalian. Dipanggil sama malaikat yang lain. Ya, buat keliling nyari itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, lalu para malaikat, berarti jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak, karena disebutkan para malaikat mengelilingi mereka dengan sayapnya sampai langit dunia. Ya, dikelilingi pakai sayapnya, dibentangin buat jaga sampai langit dunia. Berarti kalau orang yang lagi di majelis ilmu, apa yang terjadi kalau meninggal? Husnul khatimah ya ikhwah. Karena malaikat mengelilingi. Ya. Maka diistilahkan hafathumul malaika. Istilah hafat di sini ini realitanya. Berarti sekarang apa? Malaikatnya lagi muter. Paham? Maka Rasulullah juga mengatakan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada siapa? Kepada mereka. Sedangkan Allah lebih tahu dari mereka apa yang dikatakan oleh hambaku. Maka mereka mengatakan, bertasbih mensucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu dan memuliakanmu. Apakah mereka melihatku? Jawabannya enggak. Demi Allah mereka tidak melihatmu. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Seandainya mereka melihatmu, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dan sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Ya, inilah yang terjadi ya ikhwah. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, lalu apa yang mereka minta? Mereka meminta surga. Maka kemudian Allah berikan apa? Apakah pernah mereka lihat surga? Enggak. Demi Allah, kalau kemudian mereka melihat surga, maka tentunya mereka akan apa? Sangat bersungguh-sungguh mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh memintanya, dan sangat berkeinginan. Ya, ini yang terjadi. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut neraka. Pernah nggak mereka melihat neraka? Jawabannya nggak pernah. Kalau mereka pernah melihat neraka, bagaimana? Pasti mereka akan bersungguh-sungguh lari darinya dan takut kepadanya. Ya, maka aku persaksikan pada kalian, aku telah mengampuni mereka.
aku telah mengampuni mereka, kata Allah. Jadi malaikat ini khusus nyari mana nih tempat orang-orang yang berzikir. Ya, majelis ilmu turun buat ngapain? Jaga, doain, kebayang. Ya, khusus buat gini. Inilah dia di antara perkara-perkara malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita naungannya dan juga merahmati diri kita, memberikan kita ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya setelah tanggal 17 Juli insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.